Ya robbal gajinya UMR Kak. Dan aku pun pernah nerima 3 kali gaji 3 kali UMK. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi seperti biasa dan aku dan Abang. Jadi hari ini kita akan bikin Q&A part berapa ya, Bay? Udah banyak part 3 kayaknya deh. Lama banget kita nggak konten ya, Wah. Langsung aja kali ya. Boleh nih. Aku baca satu-satu ya. Tapi mungkin di pertanyaan-pertanyaan ini udah ada di video sebelumnya ya. Jadi kalian bisa cek aja di video yang Q&A part 1, part 2 dan ini part 3. Pasti semua jawabannya sebenarnya udah ada semua ya. Tinggal kalian bisa tonton aja. Yang pertama ada satu nih. Kak, kalau nggak good looking gimana? Aku nggak good looking kok, lihat deh. Aku nggak good looking sama sekali. Aku juga nggak good looking, kayaknya kita biasa aja ya, biasa aja. Astagfirullahaladzim. Gak. Sebenarnya good looking itu bukan berarti cantik dan ganteng ya. Iya, tapi good looking itu yang penting bersih, enak dilihat, wangi, rapi gitu. Jadi kalaupun kalian nggak ganteng atau cantik, asalkan kita rapi kita bersih juga, pasti termasuknya good looking ya. Iya, yang penting groomingnya aja lah ya. Waktu dinas kita harus grooming. Jadi nggak usah ya insecure nih, aku nggak cantik nih, aku nggak ganteng nih, aku nggak bisa jadi pramugari. Giginya aku nggak rapi nih, aku juga nggak rapi gigi aku, guys. Jadi yang penting percaya diri aja ya, sama yang penting jaga kebersihan, jaga penampilan, terutama itu penampilan nomor 1. Next. Ya. Kalau sertifikat lomba roket air bisa kan? Roket air itu apa? Kayak SMA tuh loh yang pakai botol gak sih, Sya? Roket air itu yang pakai botol gak sih? Dia pakai botol air, terus dituin kayak gitu, iya gak sih? Itu cabang olahraga gak sih? Olahraga? Kalau enggak ya nggak tahu. Apa lomba Agustusan? Ada tahu kayak gitu antara sekolah. Oh, aku nggak tahu sih. Bisa muncrat. Gak apa-apa ya, bisa dilampirkan aja. Ya udah, semua sertifikat kalian perlu dilampirkan aja. Mau itu sertifikat apapun, kalau misalkan kalian emang punya ya udah lampirin aja. Masalah, berarti itu kelebihan kamu gitu loh. Masalah itu nanti dipakai atau enggaknya, yang penting kita udah melampirkan gitu kan. Buat experience kita juga. Kalau misalkan kita pernah nih ikut lomba ini, kita pernah nih ikut acara ini, kita pernah nih ikut lomba-lomba kayak gitu lah pokoknya. Iya, dan itu tandanya kamu aktif dalam sebuah organisasi atau apa gitu kan. Jadi mau itu sertifikat apapun selalu dilampirkan aja. Jangan berpikiran ini nggak kepake, ini takut nggak kepake gitu. Pokoknya masalah kepake nggaknya itu pikiran belaka, yang penting dilampirin aja. Oke, next. Ada pendidikan karakter khusus gitu nggak Kak, semacam diklat untuk TA? Diklat ada dong. Ada ya. Tapi setelah kita udah lolos jadi pramugarinya ya. Jadi nanti kalau misalkan kita udah lolos sampai tahap final, udah tanda tangan kontrak, tuh baru nanti ada diklatnya ya. Iya. Berapa diklatnya kalian? Aku 1 minggu. Oh, lamanya. Aku seminggu. 5 harian nggak sih kayaknya? Iya. 5 hari. Tetap ada nanti pendidikan dari PT RSK-nya itu gitu. Dan diklatnya itu gratis. Gratis, saya jangan khawatir. Setiap angkatan tuh pasti ada ya. Cuman beda-beda, kayak misalkan ada yang diklat dulu baru dia kerja, ada yang kayak angkatan kerja dulu baru diklat. Udah kerja terus baru diadakan diklat. Iya ya, kerja dulu ya baru diklat ya. Jadi emang tergantung dari perusahaannya gitu ya. Next. Terus ada lagi nggak ya nih? Ntar dulu ya, aku baca lagi nih. Kak, emang Prami boleh pakai behel? Mohon bantu dijawab ya Kak. Nah, ini yang ahli behel nih harus menjawab. Kayak gini ya Syahai, ini kalian pasti nonton video-video aku yang ketika aku sudah memakai behel ya. Jadi aku bikin video itu sebenarnya kita udah jadi Expri ya. Kita itu sebenarnya udah nggak aktif, kita udah keluar dari 2020 ya. Cuman kan kita emang niat kita emang berbagi informasi tentang pengalaman kita di dunia pramugara kereta. Jadi sebenarnya untuk behel itu nggak boleh ya. Karena dari pengalaman aku pribadi dulu waktu aku daftar di tahun 2018 itu aku dulu pakai behel juga baik. Cuman harus dilepas detik itu juga ketika kamu udah masuk bergabung ya. Ketika kamu udah bergabung tuh harus dilepas. Jadi aku dulu juga waktu daftar masih pakai behel, tapi ketika aku sudah bergabung behelnya aku lepas. Cuman karena ini aku udah nggak di reska lagi, aku pasang lagi. Jadi sebenarnya buat kalian yang mungkin rancu kayak loh katanya nggak boleh pakai behel tapi kok videonya pakai behel karena kita udah nggak di reska ya Bu.
ampun. mohon maaf. Jadi nggak boleh. Terus ada lagi nih, gigi harus rapi ya kak? Enggak, nih aku nggak rapi, aku double gigiku. Bingsul. Iya. Kalau aku ini loh kayak apa sih, numpuk satu gini, nggak numpuk banget sih, cuman kayak nggak rapi gitu loh. Makanya aku pakai behel. Sebenarnya nggak rapi nggak apa-apa ya, yang penting nggak berbehel. Nggak berbehel. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih kerja sambil kuliah? Bisa banget. Bisa banget. Bisa. Banyak juga ya kayak anak-anak yang sambil ambil kuliah. Jadi kita itu kan ada waktu libur, ada waktu rest harian di mes-mes yang tertuju kayak gitu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan waktu buat ngerjain tugas-tugas ya, Bay. Cuman kayaknya kalau misalnya kuliah sambil kuliah itu yang kelas karyawan, maksudnya kerja sambil kuliah itu kelas karyawan. Iya. Kalau nggak kelas karyawan ya kita kan harus fokus kuliah, masuk kelas. UT gitu-gitu itu sih. Bisa. Kalau nggak cari-cari universitas aja yang emang dia ada kelas untuk karyawannya kayak gitu ya. Jadi kita juga nggak bakal ngeganggu jam kerja, juga nggak bakal ngeganggu jam kuliahnya. Kan biasanya kan kalau untuk karyawan tuh Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Terus ada lagi nih, cita-cita aku semoga tercapai, amin. Amin ya robbal. Gajinya UMR kak. Nggak tahu sih. Alhamdulillah. Zamannya kita ya. Iya. Zamannya kita alhamdulillah. Di atas. Bisa 2 kali lipat UMR. Iya, di atas UMR. 2 kali lipat. Kalau misalkan target kita emang bener-bener tinggi, bisa 3 kali lipat sih. 3 kali lipat. UMK daerah ya. Iya. Kayak misalkan di daerah kita kecil, daerah kita Purwokerto berapa sih? 19 ya. 19 aku pun pernah nerima 3 kali gaji 3 kali UMK UMR. Pernah 3 kali, pernah 2 kali kayak gitu. Pokoknya tergantung dari sales penjualan kita. Semakin tinggi sales penjualan kita, semakin banyak produk yang kita jual, itu gaji kita ngaruh banget ya sis. Tapi kalau sekarang kita kurang tahu lah ya, karena kita udah X juga. Udah tapi di zaman ya, kita di zaman kita lebih banget dari cukup ya. Iya, lebih banget. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Aku mau tanya kak, kalau tes kesehatan itu apa aja ya? Aku ada varises atau sama di belakang lutut, bisa ikut daftar nggak? Varises atau sama? Apa sih maksudnya? Varises lah, intinya ada varises lah ya. Ini kan bekas kayak gini kan? Boleh nggak? Lah kalau aku sih dulu waktu aku belum ada tes kesehatan ya, paling melampirkan surat keterangan sehat aja yang tertulis tinggi badan sama berat badan gitu. Itu aja sih. Jadi kalau menurut dari pengalaman kita ya, kalau angkatan kita sih nggak ada ya bayar tes kesehatan. Ada waktu itu di Balai KAI, tapi itu cuma ngecek mata, tensi, terus tinggi berat badan. Itu nanti yang dikeluarkan dari Balai KAI-nya waktu aku di Jogja. Cuman kalau untuk tes kesehatan mungkin menyeluruh MCU gitu, itu nggak ada ya. Nggak ada. Kalau angkatan kita nggak mungkin. Kalau nggak tahu kalau misalkan tahun-tahun berikutnya kita kan juga nggak ngerti ya. Jadi menurut pengalaman kita itu belum ada, paling cuma tinggi badan, tensi gitu doang. Dan untuk varises kayaknya nggak apa-apa sih selagi itu nggak kelihatan gitu. Iya, nggak kelihatan banget. Kalau misalkan kelihatan banget juga ya pinter-pinter kita nutupin bekas lukanya itulah ya. Kalau nggak rajin-rajin ini aja, beli apa sih gel-gel kayak gitu di apotek kan banyak ya yang buat ngilangin varises kayak gitu. Ada lagi, kak apakah menjadi pramugara di kereta api berbayar? Berbayar maksudnya? Oh maksudnya kalau daftar bayar gitu? Enggak sama sekali. Yang bayar itu kalian kalau misalnya tes di daerah mana kalian pakai uang sendiri gitu loh. Biaya sendiri itu buat usaha lah ya. Masa mau kerja nggak ada usahanya gitu kan? Nggak mungkin. Tapi banyak banget. Kamu sering baca nggak sih kayak ini bukan reskannya ya, tapi KAI-nya kayak gitu kayak katanya nih ada rekrutan gini tapi harus berbayar, padahal itu oknum kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan percaya kalau misalkan ada rekrutan dari PT Reska ataupun dari KAI-nya sendiri. Kalau misalkan berbayar itu hati-hati ya, perlu diwaspadai ya, karena 100% tuh gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi jangan percaya. Biasanya kayak gitu pada cari keuntungan ya. Okay. Soalnya udah banyak juga sih yang pada ketangkep kayak gitu ya. Gitu. Kak maaf mau tanya, kalau saat seleksi apakah rambut boleh berwarna coklat? Enggak. Harus hitam legam. Kita nggak boleh menjamet saya. Iya, menjamet. Kita harus hitam. Formal, look formal hitam. Orang kita kayak misalkan coklat aja harus disemir hitam ya, say. Boleh. Rambut rapi. Hitam. Terus pramugari kereta itu kerjaannya tetap atau kontrak? Kontrak ya? Kontrak. PKWT. Pekerja PK
pekerja, karyawan. Kita lupa lagi, Pak. Kemarin pas pertanyaan ini juga ada. Apa ya? Intinya PKWT lah, pekerja kontrak waktu tertentu, PKWT. Iya, waktu tertentu. Iya. Ini waktu tertentu. Jadi kita tuh intinya waktu kontrak tertentu lah. Kontrak pertama 2 tahun. Terus nanti apabila emang kinerja kita bagus, kita berminat untuk lanjut dan dari perusahaan juga menyetujui, nanti lanjut setahun ya, Bay ya. Setahun. Jadi 2, 1 nanti kalau misalkan kita kinerjanya bagus juga, lalu dapat rekomendasi dari perusahaan juga, kita pemutihan kontrak ya, lanjut 2 tahun. Jadi 2, 1, 2. Dan bisa seterusnya juga jenjang ke bawah kan ya, jadi staff di bawah. Pramugari kereta kalau tidur adakah ruangan khususnya, Kak? Tidur di kereta? Iya. Ada kita sebenarnya ya. Cuman kalau panel. Iya panel itu bisa buat tidur. Iya, jadi kita duduknya tergantung ya. Kalau eksekutif ada. Kalau ekonomi ya kita duduk di kursi kan yang di kereta makan ya. Kereta makan kan sebelahnya kan ada gerbong yang emang khusus buat pegawai-pegawai, buat tempat tas, buat tempat bantal, buat tempat istirahat Polsus, TKA gitu-gitu. Kita tuh duduknya di kursi. Tapi kalau eksekutif biasanya ada ruang sendiri yang emang bisa buat istirahat kru. Begindang. Apalagi Kakak dulu sebelumnya sekolah pramugari dulu ya. Kalau aku iya, kalau Bayu enggak. Jadi nggak harus ya, nggak harus. Jadi kalau kamu mau lulusan SMA, kamu lulusan S1, D3, D1, SMK jurusan apapun, madrasah jurusan apapun, itu semuanya bisa. Karena ketentuan minimal itu SMA sederajat. Jadi SMA juga diterima, sarjana pun juga diterima. Apapun pendidikan kamu, asalkan kamu memenuhi kriteria itu pasti lolos. Harus bisa matematika nggak sih, Kak? Matematika? Aku matematika, we. Ya, kan itu kan ada kalkulator. Iya. Juga kita ngasihin itu udah ada harganya juga. Iya. Kembaliannya. Emang gitu. ada materi-materi? Nggak ada. Aja. Kita tuh cuma ngitung duit doang, ngitung-ngitung biasa. Jadi jualan lah ya. Jadi mau bisa matematika, mau nggak bisa itu nggak ngaruh sih. Yang penting tambah-tambahan lah ya. Yang penting kalian nggak salah ngembalin aja. Kalau kalian salah ngembalin ya kalian tombok. Kak, kira-kira di Pekalongan bisa jadi pramugari enggak ya, Kak? Di mana aja bisa lah. Mau kamu orang Pekalongan kek, mau kamu orang Tegal kek, mau kamu orang Brebes kek, kamu orang mana? Bisa, mau orang Madura, mau orang Makassar, mau memandang ras lah ya. Sulawesi, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Kalimantan, mau orang Dayak, mau orang manapun bisa. Asalkan kita datengin ke tempat tujuannya kayak gitu. Bukan kita cari di kota kita kayak gitu ya. Ya itulah ya, maksudnya open recruitnya di mana kalian harus ke situ gitu. Iya, jadi nggak mesti kayak misalkan opennya di Jakarta nih, yang diterima cuma orang-orang Jakarta. Enggak. Jadi random gitu ya, semua orang bisa lolos asal memenuhi kriteria. Kak, pertanyaan apa aja yang muncul saat interview? Nah, ini bagus nih. Bagusnya apa sih ya, Wak? Aku gak lupa nih, udah lama banget. Kalau aku dulu pertanyaannya apa ya? Kayak kenapa kamu berminat lanjut menjadi seorang pramugari kereta kayak gitu kan? Karena kan aku dulunya PHL. Aku kan udah kerja 1 bulan nih. Lalu aku lanjut ke kontrak yang PKWT selama 2 tahun. Jadi ditanya ini, kenapa kamu masih berminat untuk lanjut menjadi PKWT? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apa ya? Aku jadi lupa ya. Kenapa kamu ingin bergabung dengan PT Reska Mobil Usaha? Gitu. Terus kayak ditanyain, kamu tahu tentang perusahaan itu apa? Terus kamu tahu nggak nih produk-produk yang dijual sama kita itu apa aja? Kayak gitu. Terus kamu gimana caranya greeting, terus melayani customer, gitu-gitu sih. Terus seberapa minat kamu di bidang pelayanan gitu, intinya. Sebenarnya banyak sih, mungkin nanti aku bakal bikin kontennya kali ya. Iya, bisa. Karena nggak cukup di sini ya, nanti bakal aku jelasin juga di video-video selanjutnya. Next ada lagi, wajib bisa renang nggak sih, Kak? Aku nggak bisa. Sama. Aku bisa dulu. Sekarang kayaknya aku udah takut air deh, takut anyway, kereta emang kalau misalnya kita kecelakaan nyemplung kali? Enggak. Tergantung, kalau di jembatan ya nyemplung. Iya sih, nyemplung. Tapi kalau misalkan untuk pramugari kereta sendiri sebenarnya nggak ada persyaratan untuk kalian wajib bisa renang. Kecuali kalau pesawat emang setahu aku itu harus bisa renang karena resiko pesawat itu lebih sering jatuh di perairan. Kalau kita itu kalau mendarat kan memang harus di perairan. Kalau kita itu kan
iya masih di darat kan. Jadi nggak wajib. Kalau kita goyang nggak ada air say. Jadi kamu mau bisa renang, kamu nggak bisa renang itu nggak ada masalah gitu ya, karena alhamdulillah sih selama ini kita mungkin ada beberapa kecelakaan kayak nabrak atau apa kayak gitu kan, tapi cuman kita nggak masih mengganggu gitu. Masih di darat dan juga nggak sampai yang guling kayak gitu ya, tapi cuman kayak nabrak mobil nabrak kendaraan kayak gitu. Kalau itu udah wajar ya, semua orang juga pasti tahu lah berita-berita kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang sampai nyemplung kayak gitu kayaknya alhamdulillah ya, alhamdulillah belum ada. Adanya kebanjiran kali jalannya kita. Ada yang Probolinggo tuh daerah-daerah banjir, Pekalongan. Jalan keretanya banjir. Itu kita nggak usah renang. Kalian mau renang ke tepian. Berenang-renang ke tepian. Kalau berat badan ditentuin nggak sih? Nggak, yang penting ideal sama berat sama tinggi kita ya. Tingginya yang mencukupi, yang penting banget tinggi badan sih. Minimal cowok berapa? 170. 170, kalau cewek 160 ya. Ada lagi nih. Nggak ada psikotes ya kak? Ada sih. Ada ya? Tahunmu ada ya? Ada. Tahunku nggak ada. Tapi tahunnya apa ya? Gadis apa Puspa gitu waktu itu kita ada ya. Jadi ada tergantung beda-beda angkatan ya. Tiap angkatan tuh pasti tahapannya beda-beda. Jadi kalau misalkan tahapan aku itu dulu cuman administrasi, terus interview kesehatan tuh yang kayak yang dari apa klinik KI udah langsung tanda tangan kontrak. Kalau terus ada juga yang dulu yang disuruh bikin video promosi di Instagram nanti diupload, iya kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda lah setiap tahunnya gitu. Jadi kita ngikutin aja sesuai aturan dari perusahaan ya yang dikeluarkan. Karena setiap angkatan tuh pasti beda-beda. Apalagi ya udah kali ya. Udah banyak banget tapi ya. Yang lain kayaknya sama aja kan. Kayaknya iya, karena aku baca juga semuanya intinya kayak bahasa Inggris bisa nggak, terus mata minus gimana, gigi berlubang gimana, jerawat gimana, bekas luka gimana. Pokoknya semua pertanyaan kalian tuh sebenarnya udah ada di jawabannya. Udah ada di video sebelumnya gitu. Kalian tonton aja di Q&A part 1 dan Q&A part 2 dan ini Q&A part 3-nya ya. Semoga sudah lengkap jawabannya semua. Ya. Jika belum paham bisa komen di video ini. Baik, nanti kita bikinkan part 4. Part 4, yeay. Semoga jawabannya bisa membantu kalian semua. Semangat terus, ditunggu untuk info rekrutannya. Kita gak akan capek-capek bikin video ya, say. Iya. Oke, dadah. Dadah. Yeay.